Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Gak kerasa Pak, ini sudah 2 segmen tadi kita ngobrol-ngobrol. Ditutup di segmen kedua itu dengan salah satu candaan yang cukup seru juga nih Pak ya. Nah di segmen ini kita masih akan bahas Pak. Tentunya ini mengenai tema kita hari ini, pemirsa, memotret Kabinet Hukum Prabowo Gibran. Kalau sebelumnya tadi kita udah berbicara tentang bagaimana kondisi hukum yang ada di Indonesia ya Pak ya. Nah berikutnya ini kita akan bicara lebih futuristik nih Pak, ke masa depan. Tantangan utama yang nanti akan dihadapi oleh kabinet, khususnya nih hukum ya Pak ya, di pemerintahan Prabowo Gibran dalam pelaksanaan reformasi hukum. Ya, jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya, hukum itu kan dia sistem. Jadi yang paling utama tentu saja kabinet hukum yang sekarang ini perlu melakukan secara serius mengevaluasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misinya Presiden. Nah, instrumen hukum ini diperlukan untuk melakukan percepatan-percepatan sehingga kita bisa unggul secara faktual dengan berbagai kebutuhan yang ada. Maksudnya misalnya begini, di sektor katakanlah tata kelola yang berhubungan dengan penegakan hukum, misalnya begitu, kita membutuhkan sekian banyak katakanlah regulasi yang bisa memastikan hukum itu tegak. Contoh utamanya misalnya kita membutuhkan sebuah seperangkat aturan yang bisa memastikan upaya penegakan hukum tadi bisa dijalankan oleh seluruh aparatur penegak hukum. Aparat penegak hukum itu kan tidak hanya kepolisian, tidak hanya kejaksaan, ada juga misalnya aparat hukum yang terkait dengan pajak, aparat hukum yang terkait dengan keimigrasian, aparat hukum yang terkait dengan relasi privat pada area perdagangan internasional dan sebagainya. Nah ini semua kita membutuhkan instrumen baru untuk mampu beradaptasi dan berkompetisi pada era persaingan yang lebih global. Nah ini secara makro. Tapi secara teknis misalnya yang paling sederhana nih, kan itu setelah hukum ditegakkan, maka kan pasti ada beberapa misalnya yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Nah orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum ini kan tentu harus dilakukan pembinaan. Maka harus dilakukan upaya untuk menyediakan kan gitu tempat-tempat pembinaan para pelanggar hukum yang lebih berkeadaban, kemudian juga mampu mentransformasi orang-orang yang sebelumnya melanggar menjadi tidak lagi melanggar. Nah gitu, maka kemudian misalnya ada ide tentang kementerian yang berkaitan secara khusus dengan pemasyarakatan. Kemudian ada kementerian yang secara khusus mengurus tentang persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak lagi sekedar hak hidup, tidak lagi sekedar hak kebebasan berbicara, tidak lagi sekedar kebebasan beragama, tapi sudah hak untuk berkompetisi di era persaingan global. Ya ini saya kira sangat menarik ya, hadirnya beberapa tokoh, katakanlah kita menyebut nama misalnya Pak Natalius Pigai sebagai mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sepertinya akan digadang-gadang menjadi salah satu kabinet di sektor hukum pada rumpun hak asasi manusia. Nah, pemahaman terhadap hak asasi manusia itu tidak hanya sekedar hak untuk hidup, berbicara, sekolah, tapi juga hak untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Nah, hak untuk mendapatkan sekolah yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Nah, ini banyak sekali. Saya kira yang nantinya akan harus menjadi perhatian dari para pejabat atau menteri dan wakil menteri yang di bidang hukum. Semuanya bergerak secara holistik, komprehensif dan integral untuk melakukan penataan tidak hanya dari sisi substansi hukumnya,
berbagai peraturan perundang-undangan yang kita butuhkan untuk menjawab persaingan global tadi, kemudian di struktur hukumnya, seluruh institusi penegak hukum yang berkaitan dengan upaya menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta membangun budaya hukum yang kompetitif. Budaya hukum yang mampu menjawab tantangan, tidak cuma tantangan dari sisi ekonomi, tantangan geopolitik, tantangan ketersediaan pangan berkelanjutan, tantangan penataan katakanlah infrastruktur ekonomi. Jadi menjawab tantangan budaya hukum yang bersifat challenge tidak hanya sekedar tantangan yang katakanlah yang biasa kita lihat. Sekarang juga berhadapan misalnya dalam perspektif keamanan, tidak hanya keamanan fisik, tetapi juga keamanan digital. Kan begitu? Negara harus mampu memberikan proteksi tidak hanya kenyamanan, tapi juga keamanan warga negara. Nah, keamanan warga negara ini tidak hanya keamanan yang bersifat fisik, tapi juga keamanan digital. Nah, ini karena sesuai kenapa? Karena kita sudah masuk pada era digital. Jadi negara harus mampu menyusun berbagai perangkat hukum yang nanti mampu melindungi warganya, tidak hanya terlindungi dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi keberlanjutan perjalanan hidupnya. Yang itu bisa bersifat manual maupun bersifat digital. Dan kita sebenarnya sudah masuk di era itu. Kalau kita perhatikan, kita semua sudah mempergunakan KTP elektronik. KTP elektronik itu akan menjadi basis, kan gitu, akan menjadi dasar, akan menjadi fondasi untuk masuk pada era interaksi digital sebagai warga negara. Ada saya membuat beberapa catatan tentang digital citizenship ya gitu. Jadi kewarganegaraan digital yang ini mau tidak mau akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap materi hukum, perangkat hukum serta budaya hukum yang nanti akan ada ke depan. Tantangannya luar biasa berat, tapi saya punya keyakinan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Pak Gibran Rakabuming Raka ini pasti sudah punya cukup sumber daya untuk mewujudkan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita juga tidak bisa memberikan garansi secara cuma-cuma. Kita harus melakukan upaya secara serius, memperhatikan 100 hari kerja dari pemerintahan yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi kebiasaan kita untuk menerapkan secara tinggi standar objektivitas itu harus kita letakkan dari sekarang. Kan begitu, sehingga kita tidak boleh sekedar melakukan kritik, tetapi juga harus melihat apakah program-program yang dijanjikan oleh Presiden sehingga beliau jadi terpilih dalam pemilu serentak yang lalu diwujudkan, atau paling tidak seminimal-minimalnya adalah diikhtiarkan, diupayakan. Ya, tugasnya manusia kan berupaya, tugasnya pemimpin bekerja. Urusan hasil kan ya ada campur tangan yang maha kuasa, kan begitu. Betul. Nah, tetapi paling tidak warga negara harus melihat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh, gitu loh, membuat kebijakan, mempersiapkan instrumen, mempersiapkan anggaran untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, apa yang pernah dijanjikan dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada masa kampanye beberapa waktu yang lalu. Oke, tentunya nanti kita akan nantikan ya Pak ya. Jadi nantikannya nanti setelah 100 hari kerja kita akan baru tuh bisa evaluasi. Kita bisa mengevaluasi situ. Jadi kalau sekarang ini kan kita nggak bisa terlalu banyak ya. Kita sekarang memunculkan sekian banyak harapan, tetapi ternyata harapan kita tidak relevan dengan apa yang menjadi visi misinya. Jadi jangan dong, gitu loh. Karena presiden ini akan bekerja mewujudkan visi misi, bukan sekedar mewujudkan harapan. Kan begitu. Betul. Nah, kita berangkat dari situ supaya kita juga tidak terlalu tinggi ekspektasinya. Tetapi dengan ekspektasi yang berbasis pada visi dan misi tersebut, tentu saja semuanya harus relevan dengan berbagai instrumen yang ada, terutama instrumen normatif dan konstitusional. Karena kita adalah negara hukum yang tentu saja seluruh gerak kehidupan kebangsaannya akan dipengaruhi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oke.
nih. Wah Pak, nggak kerasa nih Pak. Sudah 30 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana potret kabinet hukum di era Prabowo dan juga Gibran ya. Kita akan terus nantikan pemirsa, dan tentunya juga yakin ya pasti masyarakat Indonesia juga menunggu-nunggu siapa nih kan yang akan memang berada di posisi-posisi penting yang akan mengurus negara Republik Indonesia ini. Nah Pak, sebelum menutup, boleh dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Pak. Ya, yang jelas pemirsa Sultan TV, kita akan memperhatikan sungguh-sungguh perjalanan pemerintahan eranya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita tentu harus melakukan upaya kritis mengawal berjalannya pembangunan, tetapi juga kita memberikan kontribusi semampu yang kita bisa lakukan untuk menjadi bagian yang integral dari sistem perjalanan kehidupan bangsa pada masa yang datang. Harapannya tentu saja para pemimpin kita bisa mewujudkan seluruh cita-cita yang tertuang dalam visi dan misinya, dan masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara, menjadi masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil makmur, yang dilindungi oleh seluruh peraturan dan segenap kebijakan yang dibuat oleh para penyelenggara negaranya. Dan ya tentu saja kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik Pak, closing statementnya mantap nih Pak ya. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat dan sukses selalu Pak. Nanti semoga bisa berbincang lagi, karena banyak Pak obrolan yang bisa kita bahas di bincang hari ini. Baik. Kita tutup Pak. Baik. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Yanus Setiawan yang merupakan akademisi hukum tata negara, membahas mengenai memotret kabinet hukum Prabowo Gibran. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Rawat Lerida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.